Ahmad bin Hadi As-Sikab dalam nasihatnya, beliau mengingatkan kepada kita, seorang yang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan sebagian sedikit pun daripada ilmu tersebut kecuali dengan tawadhu. Kecuali dengan tawadhu. Enggak bisa dapatkan ilmu kecuali dengan merendahkan hatinya. Apa itu yang dimaksudkan tawadhu? Bi alla yara nafsahu arfa'u ala ahadin. Tidak merasa dirinya lebih daripada satu orang. Enggak merasa dirinya lebih alim, enggak merasa dirinya lebih cerdas, enggak merasa dirinya lebih paham, enggak merasa daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa in ra'a anna nafsahu akbar min ghairi fa innahu wa'i'un. Barang siapa merasa dirinya lebih daripada yang lainnya, maka dia telah sia-sia, menyanyiakan dirinya. Habis sirna, ilmu yang didapat itu hilang. Walau kana khairu saqiran, walaupun orang yang ada di sekitarnya itu adalah orang-orang anak-anak kecil, bacanya kitab Safinah. Kitab Safinah itu kitab permulaan. Ketika memulai baca fikih, ya mulainya kitab Safinah. Enggak merasa ini baru pemulai untuk belajar syariat. Dia enggak merasa dirinya lebih alim, lebih tahu daripada anak tersebut. Mengapa? Karena Allah tidak akan, manusia ini enggak akan tahu ya, keadaan akhirnya bagaimana. Mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada anak kecil tersebut sesuatu yang lebih daripada yang lain. Bisa dibukakan oleh Allah, fayatawassa ilmuhu, ilmunya menjadi meluas hingga seorang syekh, seorang guru, seorang pendidik, seorang ustadz hendaknya tidak merasa dirinya lebih baik daripada muridnya sendiri. Gak boleh. Ustadznya saja nggak boleh punya perasaan semacam itu ketika dia mengajar. Fa'il ra'adzalika, kalau dia sampai punya perasaan semacam itu di dalam hatinya, bahwa dia merasa lebih baik daripada muridnya, maka apa yang terjadi? Faqad dha'ana ma'ahu, maka dia telah hilang, sia-sia apa yang ada pada dirinya. Ilmunya sirna, ilmunya nggak ada apa-apanya, keberkahannya nggak ada. Sebab apa? Sebab merasa dirinya lebih baik, walaupun dia ustadznya sendiri. Tetapi seorang murid tetap saja harus mengagungkan syekhnya. Dia belajar kepada syekhnya, maka dia harus agungkan. Secara zahirnya memang semacam itu. Tetapi kaitannya dengan akhir keadaan, ya wallahu a'lam. Bisa saja seorang murid lebih daripada gurunya, bisa saja. Tapi untuk mengawali menimba ilmu, ya harusnya semacam ini. Seharusnya semacam ini. Ada seseorang tanya kepada ulama, kenapa seorang murid itu harus cium tangan, harus merunduklah di hadapan gurunya? Maka pada satu saat syekhnya itu lepaskan pulpennya jatuh. Maka muridnya ngambil. Anda lihat, murid, pulpen saya ini jatuh. Tidak jadi murid kecuali dia harus merunduk untuk kemudian mengambil pulpen. Enggak dapatkan ilmu kecuali memang harus semacam itu. Ini sunnatullah di alam semesta, bahwa tidak dapatkan sesuatu ya caranya kecuali dengan merundukkan hatinya, merundukkan nafsunya, sehingga dia tahu bagaimana menghormati orang yang mengajarinya. Semacam itu adalah satu hal yang memang menjadi satu ketentuan. Kita lihat para sahabat di hadapan Nabi SAW, mereka tanpa menundukkan kepala, tidak berani memandang Rasul SAW, dan tetap dalam posisi semacam itu sampai akhir majlis. Tabi'in ketika mau belajar sama sahabat juga semacam itu. Sifatnya ya duduk, menundukkan pandangan mereka di hadapan syekhnya, di hadapan ustadznya, ya sama. Tabi'in di hadapan tabi'in juga semacam itu. Terus semacam itu sampai masa sekarang.
bila inginkan mendapatkan keberkahan dalam ilmunya, sunnatullah, dia harus menundukkan di hadapan syekhnya. Itu satu hal yang memang menjadi satu gambaran bahwa ilmu itu harus didapat dengan cara menundukkan hawa nafsu. Nah, beliau waqad kana Habib Abdullah Haddad yaqul astafid min qiraati Ahmad bin Zaid akthar mimma yastafidu huwa min. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu muridnya namanya Habib Ahmad bin Zaid. Kita tahu kitab Risalatul Jami'ah itu dikarang oleh Habib Ahmad bin Zaid. Habib Abdullah Al-Haddad kita tahu banyak sekali karangan-karangannya dan kita baca rotib-rotibnya, rotib Al-Haddad dan lain sebagainya. Beliau katakan apa? Ketika Ahmad bin Zaid duduk sama saya belajar, maka saya lebih banyak mendapatkan faedah daripada Ahmad bin Zaid dapat faedah dari saya. Menunjukkan tawaduknya beliau. Beliau ketika duduk belajar ngajar sama muridnya, maka beliau katakan apa? Murid saya sama saya ngambil faedahnya lebih banyak daripada murid saya ketika mengajar. Kenapa ya? Sikap tawaduknya beliau, walaupun beliau seorang syekh, guru di hadapan muridnya, tapi tetap saja ngambil faedah daripada muridnya. Wa man tawadha'a dan wa min tawadhu'il Imam As-Sahrawardi annahu hajja fazahama an-nas alaihi li taqbil yadihi. Ada seorang ulama besar, Imam As-Sahrawardi, beliau itu haji pada saat itu, dan ketika haji semuanya orang berebut untuk mencium tangannya. Bahkan sampai disebutkan dalam riwayatnya izdahamat akthar min izdihamihim ala takbiril hajar aswad. Lebih berebutan untuk mencium tangan Imam As-Sahrawardi daripada mau mencium hajar aswad. Dari luar biasanya beliau itu, orang berebut untuk mengambil tangan beliau dan mencium tangan beliau, sampai banyaknya itu melebihi daripada yang merebutan untuk mencium hajar aswad. Hatta innahu arada ayyakmilal hajar aswad falam yaqdir min al-izdiham alaihi. Beliau mau mencium hajar aswad yang enggak bisa karena orang-orang itu datang sama dia. Fajalasa fi nahiyatin, maka dia pun duduk di suatu tempat. Falamma jalasa, ketika beliau duduk di tempat tersebut, wala fi nafsihi in kana hadha ta'dim fid dunya faqat walaysa min fi walaysa li indallahi syai'un dhaqtu wa khasirtu. Beliau katakan dalam dirinya, ini kalau pengagungan semacam ini hanya di dunia saja, tapi di sisi Allah saya enggak ada apa-apanya, wah berarti saya sia-sia. Dhaqtu wa khasirtu. Sia-sia saja, penyesalan yang tidak ada akhirnya kalau saya ternyata dapatkan kedudukan ini hanya di dunia saja, sedangkan di sisi Allah saya nggak punya tempat. Orang semuanya datang untuk menghadap kepada beliau, cium tangan, maka beliau menyalahkan kepada dirinya sendiri, bicara sama dirinya sendiri. Kalau cuma di dunia saja saya dapatkan, di akhirat saya nggak dapat apa-apa, pas berarti sia-sia ini semuanya. Ya. Yu'atik nafsahu wa kana Syekh Umar bin Al-Farid hajjatul kasanah. Sedangkan ada ulama lainnya, seorang yang bernama Umar bin Al-Farid juga haji pada tahun tersebut, wa huwa fi ghabaratil qaum mimman la yu'raf. Dia ini orangnya enggak dikenal, bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang-orang, tapi enggak ada yang kenal sama beliau, enggak seperti Imam As-Sahrawardi. Walamma khatara bi balil Imam As-Sahrawardi tilkal khatir dakhala syekh. Ketika ada lintasan semacam itu oleh Imam Sahrawardi di dalam hatinya, maka Syekh Umar Ibn Al-Farid ini pun datang masuk menyelonong di hadapan orang-orang yang sibuk bersalaman kepada beliau sampai di hadapan Imam As-Sahrawardi. Maka beliau kemudian mengatakan, lakal bisyarah fakhla' ma'alaika faqat. Kamu ini dapat kabar gembira karena punya perasaan semacam itu, perasaan yang baik, tidak menganggap dirinya lebih daripada yang lain, tidak merasa orang sudah datang kepada dirinya akhirnya dia lupa diri, tetap ingat kepada Allah, tetap ingat hari akhir.
maka beliau katakan lakal bisyarah, kamu dapatkan kabar gembira. Fahla ma'alaika, lepaskan apa yang ada pada diri kamu. Faqad dzakarta tsumma ala ma fika min haraj, kamu sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu keutamaan. Maka karena beliau mengatakan semacam ini tidak lain adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa'atahu Imam As-Sahrawardi burdatahu, dia kasih burdahnya Imam As-Sahrawardi kepada Syekh Umar bin Al-Farid tadi, karena dia mengatakan lakal bisyarah fahla ma'alaik, lepaskan apa yang ada pada diri kamu. Maksudnya orang itu kalau bawa kabar gembira harus kasih hadiah. Kita ini kalau dikasih kabar gembira oleh seseorang, maka kita kasih hadiah kepada yang kasih kabar gembira kepadanya. Inilah orang-orang yang tawadhu di dalam ilmu mereka menjadi ulama-ulama besar, tapi tetap mereka punya rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma